Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Petrus di Serambi Salomo. Dan ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama hari ini, dan minggu depan itu sesi yang kedua bagi kita. Hari ini kita akan baca ayat firman Tuhan ini dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Haleluya. Kita siap mendengarkan firman, kita siap membaca firman. Siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, siapkan juga catatan saudara, Alkitab saudara tentunya. Dan catatlah apa yang perlu yang ditaruh Tuhan di hati saudara. Baik, kita akan baca dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Boleh kita baca bersama-sama? Saudara yang di rumah juga kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada kehidupan. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan di sini setelah kejadian, yaitu seorang lumpuh yang disembuhkan, yang biasanya dia duduk menjadi pengemis di pintu gerbang indah, ya, di salah satu pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Nah, ketika Petrus ya mau masuk bersama dengan Yohanes ke Bait Allah, orang ini melihat kepada Petrus dan Yohanes. Dia berharap, orang ini berharap bahwa dia akan mendapatkan sesuatu. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, "Lihatlah kepada kami, pandanglah kepada kami." Dan orang itu melihat, memandang kepada Petrus dan Yohanes, tentu untuk mendapatkan sesuatu. Dan waktu itu Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus memberikan yang terbaik yang ia punya dalam hidupnya. Ya, tidak ada yang terbaik dalam hidup kita kecuali Yesus yang kita miliki. Amin. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus lebih dari segalanya dalam hidup saya. Ya, semua harta benda, semua pencapaian, pangkat jabatan, saudara akan tinggal dan itu berhenti ketika kita mati. Saudara boleh lihat, saudara, orang-orang yang hebat, saudara, ketika dia mati, saudara, ya berhenti semuanya. Penghormatan kepada dia paling terakhir pas penguburan. Setelah itu tidak ada lagi. Gajinya berhenti, orang-orang yang melayani dia berhenti, orang-orang yang mengagumi dia berhenti. Kenapa? Dihentikan oleh kematian. Ya, maka semua apapun yang kita miliki dalam dunia ini itu hanya sementara. Tetapi Yesus itulah yang kekal yang kita miliki. Amin. Haleluya. Nah, ketika orang banyak, saudara, melihat peristiwa itu, dan kemudian orang yang lumpuh ini, saudara, setelah dia berjalan terus mengikuti Petrus sambil memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Lalu orang banyak yang tahu, yang tadinya mereka tahu bahwa dia ini seorang lumpuh, terheran-heran melihat, saudara, apa yang terjadi itu. Kenapa heran, saudara? Karena, saudara, ya, mereka tidak lagi melihat mujizat-mujizat seperti itu terjadi. Mereka hanya melihatnya waktu di masa Yesus. Dan itu pun ada begitu banyak, ya, dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mengatakan bahwa Yesus itu melakukan mujizat itu dengan kuasa setan. Maka dikatakan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Mereka katakan demikian.
Nah saudara, di zaman itu pun masih berlaku demikian. Kalau terjadi mujizat dalam sebuah pelayanan, paling mereka berkata, ada orang berkata, itu paling sulap itu. Itu paling temannya itu tadi pura-pura sakit. Kemudian datanglah di situ, didoakan, lalu pura-pura sembuh. Sebenarnya enggak sakitnya itu. Orang sembuhnya itu, begitunya itu. Nah, kalaupun ada orang yang berbuat demikian, tetap kita kerjakan pelayanan kita. Amin. Amin. Nah saudara, Petrus berkata, saudara, kepada orang banyak itu, saudara, di ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau karena kesalehan kami? Ya, saudara, bukan karena kuasa Petrus, bukan karena kuasa Yohanes, bukan. Maka Petrus dan Yohanes tidak layak mendapatkan apapun dari hal itu. Ya, yang pertama saudara, mujizat terjadi bukan karena kesalehan atau kuasa pembawa Injil. Perlu hidup saleh, perlu hidup benar, perlu. Tetapi kita harus tahu bahwa mujizat-mujizat yang terjadi itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan Yesus sendiri. Menggenapi firman-Nya, karena setiap pemberitaan Injil itu disertai dengan tanda-tanda ajaib. Kalau di Lukas pasal 24 dikatakan, maka pergilah mereka ke seluruh penjuru memberitakan Injil dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bagian kita memberitakan, bagian Tuhan meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Tetapi saudara percayalah apakah dikatakan firman Tuhan, bahwa tanda Yunus ini akan kembali lagi. Apa itu tanda Yunus saudara? Pemberitaan Injil saudara tanpa kuasa tanda ajaib. Tidak ada orang lumpuh yang akan berjalan. Tidak ada orang buta yang akan melihat. Tidak ada orang yang sakit akan sembuh. Tapi satu kota di Niniwe yang berpenduduk 120.000 jiwa itu bertobat. Itu pun Yunus tidak mengharapkan pertobatan kota itu. Dia serukan pertobatan, tapi dia tidak mengharapkan pertobatan sebenarnya. Makanya dia pergi jauh dari kota itu dan melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Ternyata raja kota itu pun turun dari singgasananya. Ya, mengoyakkan pakaiannya. Lalu dia mengenakan pakaian kabung, menaruh abu di atas kepalanya dan duduk di debu tanah. Dan semua orang di kota itu mengikutinya. Dan mereka berpuasa, memohonkan belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi? Niniwe diampuni Tuhan. Tapi Yunus marah. Kalau Niniwe diampuni Tuhan. Ini pengkhotbah yang ajaib ini Yunus ini. Ya. Nah saudara, jadi apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, itu bukan karena kesalehan kita. Ya. Itu karena Tuhan menggenapi janjinya. Karena dia berkata, pergilah ke seluruh bumi, seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ya, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan menyertai pemberitaan Injil. Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil dengan tanda-tanda yang Tuhan kehendaki menyertainya. Maka Petrus mengatakan di sini, mengapa kamu heran dan menatap melihat kepada kami seolah-olah orang ini berjalan karena kesalehan kami atau karena kuasa kami sendiri? Pemberita Injil harus rendah hati. Amin. Haleluya. Ya, sebagai hamba, baiklah kita berkata apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Lukas 17 ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tidak lebih daripada itu.
Beritakanlah Injil, beritakanlah firman, saudara. Ya, itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah melakukan ya penyertaannya atas firman yang sudah kita beritakan. Ia meneguhkan. Entah itu meneguhkannya dengan perubahan hati seseorang, entah itu meneguhkan firman itu dengan pertobatan. Entah itu meneguhkannya dengan sebuah tanda ajaib, mujizat, kesembuhan terjadi. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara. Itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita beritakan Injil, nyatakan kuasanya, amin. Haleluya. Dan ketika tanda-tanda ajaib itu terjadi, ketika Tuhan menyertai pemberitaan Injil itu, jangan kita merampas apa yang bukan bagian kita. Kalau bagian kita, itu bukan merampas namanya. Kalau bagian Tuhan kita ambil apa itu? Mempermuliakan Tuhan, kita ambil untuk diri kita. Seolah-olah mujizat itu terjadi karena kesalehan kita, karena kita hebat. Lalu kita ingin cari nama, ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin ditinggikan. Ini namanya sudah menyesat. Sudah tersesat. Maka dikatakan di sini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Haleluya. Bila Tuhan memberikan kepada kita kerendahan hati. Amin. Sehingga kita tidak mencari kemuliaan bagi diri kita dari sebuah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Biar Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Bukan pribadi kita, bukan organisasi kita. Tapi Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhanlah yang diagungkan. Hanya bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Yohanes 7 ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Mari kita mencari hormat ya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita. Haleluya. Amin. Kita beritakan Injil supaya semua orang tahu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Supaya di dalam Yesus, supaya orang tahu bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Ya, pemberitaan Injil jangan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Jangan cari keuntungan. Kita tidak memberitakan Injil agar kita dapat makan. Kita memberitakan Injil, saudara, karena itu adalah bagian kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saya ulangi baca. 2 Korintus pasal yang kedua. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kita harus melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kemurnian. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Sehingga kita melayani, oh aku melayani supaya dapat ini, supaya peroleh ini, supaya dapat ini, supaya dapat. Tidak. Kita jangan mengambil keuntungan dari pemberitaan Injil bagi diri kita. Beritakanlah firman, saudara. Dengan tulus hati. Semata-mata kita memberitakan firman agar hidup orang lain berubah. Agar hidup mereka dipulihkan. Agar mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Mendapat pertolongan Tuhan. Mendapat anugerah Tuhan. Mendapat jalan keluar yang daripada Tuhan. Jadi pemberita Injil jangan mencari keuntungan dari firman yang diberitakannya. Haleluya. Karena percayalah Tuhan akan memelihara pemberita Injil. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini kesaksian bagi saudara, bagi kita. Kemarin saudara saya duduk di depan tuh pagi-pagi saudara. Lalu saya bersih-bersih di depan. Saya berpikir-pikir merenung-renungkan perkataan firman. Ya, segala berkat ini akan mendatangi engkau. Haleluya.
Haleluya, saya duduk-duduk saudara sambil duduk membersih-bersihkan halaman. Segala berkat ini akan mendatangi engkau. Lalu begitu banyak ada di hati saya. Lalu di hati saya berkata berkat itu tidak bicara materi dunia ini. Bicara sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Yang akan turun ke atas kita, ke atas apa yang kita miliki. Ke atas apa yang kita kerjakan, ke atas apa yang kita usahakan. Maka berkat itu bukan uang. Berkat itu bukan kekayaan. Lihat saudara, apa yang dikejar oleh saudara Yakub dan Esau. Mereka berebut apa? Harta benda? Tidak. Mereka tidak berebut harta benda. Mereka tidak berebut warisan. Berebut berkat dari ayah mereka Ishak. Maka kalau selama ini kita berpikir bahwa berkat itu adalah uang, saudara sangat salah. Maka saya katakan pada saudara, untuk mencari uang bekerja. Tapi kalau untuk mendapatkan berkat, datang pada Tuhan. Amin. Bersekutu dengan Tuhan, taati firman Tuhan, itu akan membuat engkau didatangi berkatnya. Haleluya. Haleluya. Lalu saudara, gue dikasihi Tuhan, tiba-tiba saudara sepeda motor berhenti. Lihat, saya lihat. Ya, kok kepalanya botak gitu loh, agak pendek rambutnya. Siapa ini ya? Karena dari kemarin itu ada jemaat yang bolak-balik datang untuk apa ya? Jemput perjamuan kudus ya. Saya kira siapa ini? Lalu saya lihat dari celah pintu itu kan, pagar itu kan, ada sedikit kan. Oh, saya kurang kenal ini. Kan gitu. Lalu dikatakan, selamat pagi katanya. Oh ya, saya bilang begitu. Pak Sehan, ini ada titipan katanya. Saya dapat titipan. Didatangi. Tidak saya cari. Didatangi. Haleluya. Ya, saudara, lalu saya buka titipan ini saudara. Di dalamnya ada roti, ada juga amplopnya. Itu didatangi. Haleluya. Ya saudara, didatangi. Jadi kita nggak pergi nyari-nyari, didatangi. Tuhan memerintahkan berkat itu datang. Siapa yang bisa menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu kepada kita kalau bukan Tuhan? Dan adalah saudara sifat saya nggak pernah mau meminta-minta. Mungkin dah habis-habisan pun saya akan tetap diam, berharap kepada Tuhan. Dari mana saya bisa mengajari saudara untuk mengandalkan Tuhan kalau saya tidak mulai mengandalkan Tuhan? Maka saudara, kita jangan mencari keuntungan dari berita Injil yang kita beritakan. Kemarin aku yang doakan kau loh. Kok kau kasih apa-apa ya? Saya diberkati kau, lupa kau sama aku. Jangan begitu. Bagian kita lakukanlah. Bukankah tanpa itu semua kita tetap masih bisa hidup? Kalau orang lupa itu masalah biasa, kita pun sering lupa. Betul kan? Iya, ada orang ketika masih sakit hidupnya dia ingat dengan kita. Setelah senang dia lupa dia dengan kita. Itu biasa. Yang penting jangan dilupakan Tuhan. Ingat Sakaria? Bulan Desember yang lalu ya. Haleluya. Pernah dilupakan. Diingat kembali. Berarti kalau diingat kembali pernah dilupakan. Ada istri-istri yang sempat dilupakan suaminya. Asal gajian suaminya lupa. Ingat apa? Karaoke. Ingat apa? Karawaku. Ada istri-istri juga lupa dia punya suami. Maka pas pulang suaminya gak pernah istrinya di rumah. Gak pernah menyambut dia, buatkan kopi. Ya, atau ambilkan air, siramkan mukanya. Cuci muka. Zaman pandemik Pak, siapa tahu kena virus. Ada anak-anak yang lupa dia punya orang tua. Sehingga gak pernah mikir orang tuanya. Ada juga orang tua lupa punya anak. Akhirnya kalau dapat apa-apa gak pernah ingat anaknya. Ada jemaat lupa pendetanya. Lupa gembalanya. Ada gembala lupa jemaatnya. Apalagi masa pandemik ini saudara. Jarang ketemu dan lupa yang mana wajahnya. Ketemu di jalan, siapa ya? Wah ini bahaya ini. Jangan sampai saudara lupa anggota kelompok sel saudara. Haleluya para pemimpin kelompok sel.
Ya, ini udah berapa lama mungkin kelompok sel nggak jalan jadi lupa. Ya. Yang paling penting itu, lupalah saudara berbuat dosa. Amin. Tapi selalu ingat berbuat kebaikan. Amin. Ya, jadi kita jangan mengambil keuntungan dari apapun yang kita kerjakan. Maksudnya dari pelayanan yang kita kerjakan. Kita melayani, tuluslah melayani. Murnilah hati kita melayani. Amin. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri, bukan untuk mencari keuntungan. Ini kalau kau layan-layani orang ini, persebulannya pasti gede ini. Itu sedang gak murni. Coba bayangin kau dapat persepuluhannya tapi kau gak dapat sorga. Nah saudara kasih itu lalu terus mengajarkan firman Tuhan tentang masalah keuangan. Kalau mau diberkati menabur, menabur, menabur. Masa sukar menabur, menabur. Lihat diambilnya Ishak saudara contohnya. Pada masa sukar menaburlah Ishak. Saudara kasih Tuhan, gak usah plesetkan firman, ajarkan aja firman. Amin. Ajarkanlah firman dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Haleluya. Iya, ajarkan. Memang satu-satunya supaya kita menuai harus menabur, gak ada yang lain. Kalau saudara bisa menuai, saudara tidak menabur, wah itu luar biasa, satu luar biasa. Yang kedua, bisa saudara sedang mencuri punya orang. Saudara bawa sabit saudara ke sawah orang, lalu mulai menuai. Dan firman Tuhan berkata, kamu akan menuai apa yang tidak kamu tanam. Ntar lagi datang apa? Golok. Sekali diteriakin maling, waduh, bisa jadi sate saudara. Dibakar. Nah gembalakanlah kawanan domba. Ayo para pemimpin kelompok sel, cari tahu anggota kelompok sel saudara udah di mana dia berada saat ini. Mungkin ada yang pulang-pulang kampung itu saudara, masih selalu enggak dia bersama-sama dengan kita. Ya cari tahulah, gembalakanlah mereka. Arahkanlah mereka, tuntun mereka, bimbing mereka dengan baik. Amin. Amin. Iya, pemberita Injil jangan mencari muka. Kita hanya pantas mencari wajah Tuhan. Gak usah cari wajah orang. Wajah orang itu kalau kondisi baik, baik wajahnya sama kita. Kalau kondisinya gak baik, murung dia sama kita. Lalu coba bayangin kalau saudara cari wajah orang, lalu murung berubah-ubah dia. Lukas 20 ayat 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Yesus diketahui orang banyak, dia nggak mencari muka. Biar juga orang tahu bahwa kita tidak cari muka dalam pelayanan. Kita melayani bukan untuk terkenal. Amin. Bukan. Bagian kita udah cukup dikenal Tuhan. Kalau Tuhan mau membuat kita dikenal orang lain, itu urusan Tuhan lah. Itu bukan bagian kita membuat kita terkenal. Bagian Tuhan itu. Haleluya. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Aku akan membuat namamu masyhur, terkenal, tanpa iklan. Di mana-mana pun nama Abraham dikenal orang tanpa iklan. Ada pernah ada iklannya di televisi, saudara lihat? Atau iklannya harus memotong YouTube saudara? Tidak kan? Tidak ada pernah iklannya di baliho. Nggak ada. Tapi semua orang saudara pernah mendengar, hampir semua orang pernah mendengarkan nama Abraham. Entah itu pun nama Abraham Lincoln. Saudara, jadi pemberita Injil jangan mencari muka. Amin. Ya saudara, kalau orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan berpegang teguh kepada kebenaran. Dia tidak akan mau menyimpangkan kebenaran hanya untuk mencari muka. Apa yang kita cari muka? Yang perlu kita cari wajah Tuhan.
Yang penting kita cari perkenanan Tuhan. Kalau orang salah, nyatakan salah. Jangan kau bela-bela kesalahannya hanya untuk mendapatkan sebuah jabatan. Itu namanya penjilat. Anak Tuhan jangan jadi penjilat. Hamba Tuhan jangan jadi penjilat. Haleluya. Pelayan Tuhan jangan jadi penjilat. Layanilah seorang akan yang lain dengan rendah hati. Amin. Haleluya. Ya, pemberita Injil jangan sampai tidak dikenal Tuhan ini. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat saudara apa dikatakan di sini? Ya, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena mereka melakukan itu sudah bagi dirinya, bukan bagi kemuliaan Tuhan. Mereka mengambil yang seharusnya untuk Tuhan, sekarang jadi mereka. Bagi mereka. Saudara, aku dikasihi Tuhan, maka jangan saudara kita sampai tidak dikenal. Kita melayani, tapi Tuhan yang kita katakan kita layani tidak mengenal dengan kita. Tidak tahu siapa kita. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah menikmati apapun yang kita kerjakan. Karena Tuhan tidak pernah menikmati apapun yang kita lakukan. Yang kita sebut-sebut kita melayani Tuhan. Padahal Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Maka dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kita berkata Tuhan, baiklah kita meninggalkan dosa. Karena firman Tuhan berkata, baiklah setiap orang yang memanggil nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Coba saudara, ada begitu banyak saudara orang berkata menyerukan nama Tuhan tapi membunuh. Menyerukan nama Tuhan, menyerukan nama Yesus tapi membenci. Saudara, gue dikasihi Tuhan, apakah itu yang diinginkan Tuhan? Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tentu tidak. Lalu mungkin mujizat masih terjadi di pelayanan. Lalu orang yang seperti ini berkata, kalau aku tidak benar, mujizat tidak akan terjadi. Wow. Mujizat tetap bisa terjadi. Karena mujizat itu milik Tuhan. Karena firman itu adalah kepunyaan Tuhan. Firman adalah firman. Tuhan adalah Tuhan. Mujizat adalah mujizat. Kenapa mujizat terjadi? Karena orang memerlukannya. Lalu kita ambillah ini untuk membela diri kita. Untuk membenarkan diri kita. Andai kata aku bukan seorang yang hidup benar, pasti mujizat sudah tidak terjadi. Ini buktinya. Tuhan menolak orangnya. Saudara pikir semua orang yang berkata baik itu datang dari Tuhan? Baik menurut ukuran manusia. Ada orang yang bisa berkata baik tapi kerasukan setan. Bisa saja dia baik-baik saudara, tapi kerasukan setan. Maka saudara, apa dikatakan firman Tuhan? Hati-hatilah, perhatikanlah. Pembinasa keji pun bisa berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji bisa berdiri di tempat kudus. Mana tempat kudus? Gereja Tuhan, rumah Tuhan. Bisa dia masuk ke sana. Maka kita harus berhati-hati sebagai pelayan Injil. Sebagai pemberita Injil, hati-hatilah kita. Amin. Amin. Itu makanya Paulus selalu mengingatkan anaknya rohaninya Timoteus, awasilah pengajaranmu. Bagaimana mengawasi pengajaran kita? Apa yang kita ajarkan harus sepadan dengan perbuatan kita. Haleluya. Haleluya.
Seorang pengkhotbah, seorang pemberita Injil harus hidupnya bisa dilihat oleh yang dikhotbainya. Alangkah mengecewakannya kalau mendengarkan khotbah seorang pengkhotbah, menemukan pengkhotbah itu tidak seperti yang dikhotbahkannya. Saudara gue dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang berkata baik-baik ia datang dari Tuhan. Maka sekarang baik menurut siapa, versi siapa? Kita harus baik menurut versi Tuhan. Haleluya. Mari katakan, saya harus baik menurut versi Tuhan. Bukan menurut versi saya, tapi menurut versinya Tuhan. Di mana ini terjadi, saudaraku dikasih Tuhan, baik ini tapi ditolak Tuhan? Petrus. Waktu itu Yesus berkata, memberitahukan tentang penderitaannya, tentang kematian dan kebangkitannya. Aku akan pergi ke Yerusalem, dan aku akan diserahkan kepada tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku akan dihukum mati, kemudian pada hari ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Lalu Petrus menyikut Yesus. Kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Lalu Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Maka semua yang baik menurut ukuran manusia belum tentu baik menurut ukuran Allah. Bisa dia berkata baik-baik kepada saudara, tapi datangnya dari setan. Maka jangan saudara-saudara terus senang-senang mendengar perkataan-perkataan yang baik, sementara yang berbicara itu adalah orang yang kerasukan setan. Hati-hati. Haleluya. Haleluya. Yesus dapat mengenali, enyah kau iblis, katanya. Maka dalam pelayanan, engkau harus berpikir apa yang dipikirkan Allah. Amin. Amin. Mari katakan, saya harus memiliki pikiran Kristus. Saya harus memiliki perbuatan Kristus. Saya harus memiliki perkataan Kristus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya kau Yesus. Nyatakan pribadimu, nyatakan pribadimu dalam hidupku yang ku dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh. Menjadi seperti kau. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Kiranya ini menjadi doa kita dan ini dijadikan bagi kita. Amin. Haleluya. Ya, dalam perkataan kita, dalam pemikiran kita, dalam perbuatan kita, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Amin. Seorang pelayan agar bisa melakukan apa yang Tuhan mau, dia harus melekat dengan Tuhan yang dilayaninya. Bukan melekat dengan ambisi saudara. Melekat dengan visinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, saya harus melekat dengan Tuhan. Sehingga saya melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku. Berjalan surut firman-Mu. Tepatkah semua yang ku buat? Tepatkah semua yang ku buat? Seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku. Berjalan surut firman-Mu. Tepatkah semua yang ku buat? Tepatkah semua yang ku buat? Seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kiranya ini dijadikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Jadi mari kita melekat dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita dikatakan, enyahlah daripadaku hai kamu semua pembuat kejahatan. Mari layani Tuhan dengan tulus. Tidak ada maksud-maksud lain selain mempermuliakan namanya. Tidak ada maksud lain selain membesarkan namanya. Kita rindu setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Dan kita rindu mendengar setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tujuan kita. Bukan untuk tujuan menarik sesuatu bagi kita. Bukan untuk mendapatkan sesuatu bagi kita. Bukan untuk mendapatkan pujian. Bukan untuk mendapatkan angkatan jempol orang lain bagi kita. Tapi semata-mata murni mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan biar semuanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Jadi Petrus dan Yohanes berkata, orang ini berjalan bukan karena kesalehan kami. Maka di sini dia memberitakan Yesus. Amin. Walaupun saudara di Yerusalem, saudara, orang susah untuk menerima nama Yesus. Kenapa? Yesus ini baru dituduh sebagai penjahat. Dan mereka memberitakan, dengan kuasa nama Yesus itulah orang ini bisa berjalan. Haleluya. Amin. Poin yang kedua, Bapa di sorga telah mempermuliakan Yesus. Haleluya. 13 sampai 15 saya baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara, Yesus
dipermuliakan Bapa di sorga. Dihinakan orang Yahudi, dihinakan para pemimpin-pemimpin Israel, para tua-tua Yahudi, ahli Taurat, ahli Farisi menghina Yesus. Bahkan mereka mengizinkan banyak orang menghina Yesus. Dan mereka senang kalau makin banyak orang yang menghina Yesus. Kalau ada orang yang menghina Yesus, saudara nggak perlu bela. Yang penting saya ingatkan pada saudara, imanmu jangan gugur. Amin. Ada orang yang mengolok-olok nama Yesus, doakan aja supaya dia bertobat. Supaya dia bertemu dengan Yesus. Amin. Oh, saudara nggak perlu marah. Saudara nggak perlu pukul orang. Bagian kita apa? Kasihi. Mengasihi itu bagian kita. Bagaimana Yesus dimuliakan? Ada proses dipermuliakan. Dan kita juga akan dipermuliakan Tuhan sama seperti Yesus dimuliakan. Amin. Iya, bagaimana kemuliaan itu kita dapat? Bagaimana Yesus mendapatkan jalan kemuliaan itu? Melalui ketaatan dan penundukan diri. Mari katakan, saya harus taat dan menundukkan diri. Iya, ini yang susah dilakukan orang sekarang. Makin pintar orang, makin susah menundukkan diri. Makin susah untuk taat. Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Maka dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam rupa Allah dia boleh datang ke dalam dunia, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, keilahian itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia katakan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sebagai manusia pun rendah hati. Haleluya. Amin. Lalu dikatakan ia taat. Mari katakan, saya harus taat. Saya harus menundukkan diri. Nah dikatakan, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam keadaan sebagai manusia merendahkan hati, Anda taat sampai mati. Taat sampai mati. Ketaatan itu harus sampai mati. Ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya tiap-tiap hari. Siapa yang mau mengikut Yesus? Sangkal diri. Tiadakan dirimu ini. Tiadakan kepentingan-kepentinganmu. Kalau kita masih hidup untuk kepentingan kita, kita belum pantas menjadi pengikut Yesus. Atau kita mau, saudara, memutarbalikkan. Kita ikut Yesus untuk kepentingan kita. Kita lakukan firman untuk kepentingan kita. Lakukanlah firman untuk kepentingan Bapa. Lakukanlah firman untuk kemuliaan Bapa. Kerjakanlah pelayanan bukan untuk kepentingan kita. Kerjakanlah pelayanan untuk kepentingan Bapa, untuk kemuliaan Bapa. Agar Injil disebarluaskan, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang dipulihkan. Amin. Haleluya. Kita tidak mencari hormat bagi diri kita. Maka di sini Yesus menanggalkan semuanya. Mengosongkan dirinya sehingga dia diisi dengan kehendak Bapa, diisi dengan tujuan Bapa, diisi dengan semua rencana-rencana Bapa dalam hidupnya. Yesus tidak penuh dengan dirinya sendiri. Yesus mengosongkan dirinya.
Demikian kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang pilihan, kosongkan diri saudara, sehingga Yesus bisa menempatkan dirinya di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, dan biarlah rencana Tuhan memenuhi hidup saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan, biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam hidupku. Haleluya. Amin. Orang berkata ikut Yesus, tapi Yesus dibuatnya mengikuti dia. Dia berkata mengikut Yesus, keputusanku. Tapi dia doanya harus diikuti Yesus terus. Begitu doanya tidak langsung dijawab, dia ancam Tuhan. Lihat langit pun marah. Saudara, kau dikasihi Tuhan, jangan kita hidup dengan kondisi yang demikian. Amin. Mari kita menundukkan diri. Mari kita taat. Sekarang saya mau tanya dulu. Orang tua yang taat kepada anak atau anak yang taat sama orang tua? Hah? Tapi sekarang ini ada begitu banyak orang tua capek ngikuti anaknya. Kalau nggak diikuti pingin bunuh diri anaknya. Hei anak-anak, lakukan firman, taat pada orang tua. Haleluya. Atau mungkin kau sudah menjadi bos besar sekarang, manajer, atau pemilik setengah dari dunia. Lalu firman gak berguna lagi bagimu. Taat pada orang tua. Haleluya. Oh, di perusahaan yang kau pemimpin, di rumah anak. Tahu kita menempatkan diri. Haleluya. Iya. Supir di mana dia supir? Dalam bis. Di pesawat. Dia jadi penumpang. Saudara, gue dikasihi Tuhan. Ya. Maka kau menempatkan diri. Kalaupun jadi pendeta, di gereja pendeta. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga, jangan kau katakan, aku pendeta, Mak. Kau harus dengarkan aku dulu. Mulai kapan? Dengarkan orang tua. Apalagi kau masih di rumahnya tinggal. Masih dari apa yang dibangunnya kau hidup. Gak usah mengangkat tumitmu terhadap orang tua atau mengangkat hidungmu tinggi-tinggi ke langit sampai kalau hujan turun hidungmu penuh dengan air. Ojo koyok ngono. J. Ya. Sekarang saudara, yang mana? Gembala yang harus taat pada jemaat yang digembalakan atau jemaat yang harus taat pada gembala yang menggembalakan? Hah? Ini karena mentang-mentang jemaat ini orang kaya, distirnya pendeta. Gini pak katanya. Takut pendeta ini kehilangan persepuluhannya. Maka maulah dia digembalakan sama jemaat ini. Itu pendeta sesat, saya katakan. Jangan mencari muka, haleluya. Kalau dia salah, katakan salah. Jangan karena mikir-mikir, kalau kutegur nanti besok gak ibadah dia. Tegur aja, biar aja gak ibadah hari ini. Yang penting dia masuk surga besoknya. Amin. Jadi saudara kalau makan di rumah makan Padang, ikuti selera mana? Ya selera rumah makan itu. Jangan kau katakan, sup B2 gak ada, diusir kau dari situ. Yang ada pada di rumah makan itu ikuti. Trik menyelamatkan diri dari harga mahal. Sup ini mahal kali ya. 50 ribu. Waduh. Cari yang gak ada. Adalah kuahnya aja lah gitu. Akhirnya makan dengan kuah. Lebih murah lagi, bawa nasi dari rumah. Ada ayam? Ada, usir dulu. Aku mau makan. Oh, ayamnya udah matang Pak, oke. Piringnya aja, aku udah bawa nasinya dari rumah. Saudara, mari kita lakukan pelayanan kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan.
Kemuliaan ini kita dapatkan oleh Tuhan melalui penyangkalan diri. Matius 16, 24-26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, mari sangkal diri kita tiap-tiap hari. Udah mau marah, jangan jadi marah, jadi memberkati. Amin. Tahan, sangkal. Kalau masih mau marah, tanya dulu, ini siapa gue ini sekarang ya? Ingat kau kemarin berkhotbah, kasih. Supaya jangan ngamuk. Tapi keluarkan setan-setan yang ada di hidup ini. Supaya jangan ada lagi setan di hidup kita. Jangan baik-baik saudara, dalam kondisi baik. Dalam kondisi buruk yang keluar setan. Jangan. Saudara gue dikasihi Tuhan. Ya, orang yang mempermuliakan Tuhan, dia siap menderita untuk kebenaran. Menderita untuk kebenaran, bukan menderita untuk dosa. Saudara, jangan ada lagi yang menderita karena dosa. Kalau kita harus menderita, baiklah menderita karena apa? Kebenaran. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau kita menderita karena kebenaran, dia mengerjakan kemuliaan yang besar untuk kita. Maka jangan takut hidup dalam kebenaran. Amin. Maka jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan manusia. Manusia masih yang sudah berbuat jahat, sudah melenceng hidupnya, kompromi saudara. Agar posisimu aman. Jangan katakan, Pak hikmat. Itu bukan hikmat, itu kompromi. Pada kita tidak ada roh ketakutan, kecuali takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan takut mengatakan yang sebenarnya. Betul? Mari katakan, saya harus berani mengatakan yang sebenarnya. Haleluya. Maka kalau ada orang hidup tidak benar, nyatakan. Kau ini gak benar, kau ini. Nyatakan, jangan takut. Oh nanti kalau katakan dipecat aku, biar aja. Kalau memang hidup ini harus berujung dengan pemecatan, pecat aja. Yang penting kebenaran. Haleluya. Haleluya. Oh jangan jadi penjilat ya. Karena takut saudara akhirnya baik-baik aja. Sekalipun orang udah salah kau masih baik-baik. Masih iya, setuju. Jangan setujui yang tidak benar. Jalan orang sudah salah, jangan setujui. Kembalikan dia ke jalan yang benar, walau mungkin dia harus marah-marah pada kita. Anak-anak kan, dimandiin marah dia. Ngamuk dia sama mamanya, dijambaknya rambut mamanya. Tapi mamanya tahu, nanti malam ini gak nyaman tidur kalau gak dimandiin. Gak apa-apa lah. Akhirnya malam dia nyenyak tidur, kenapa? Setelah menjambak mamanya. Kan ada anak-anak sampai dicakar-cakarnya wajah mamanya waktu dimandiin dia. Ada. Orang tuanya pun rela aja dicakar-cakar. Demi si anak. Jangan ada dicakar aku nanti. Gak usah dimandiin itu, biar aja itu anak kucing itu. Ya. Yuk kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan dari Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan sekarang kalau kita menderita, enggak ada apa-apanya saudara. Jadi menderita karena kebenaran, ingat ya. Yesus kan menderita karena kebenaran. Karena kehendak Allah. Rasul-rasul mereka itu nanti menderita karena kehendak Allah. Bahkan sampai mati saudara yang dikasihi secara martir. Mati karena kebenaran. Maka saudara orang berkata, berani karena benar, takut karena salah. Sekarang orang banyak yang salah pun berani-beranian. Nekat namanya. Yang nekat itu bukan karena benar. Nekat itu karena salah, tapi sok berani. Itu namanya nekat. Ya. Kemudian apalagi saudara? Mati terhadap dunia.
Mari katakan, saya harus mati terhadap dunia supaya bisa dimuliakan. Yesus mati terhadap puji-pujian manusia, mati dia. Dia enggak mencari sanjungan manusia. Dia membawa semua apa yang dia perbuat untuk memuliakan Bapanya. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sekarang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Hidup mati Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita hidup Tuhan dimuliakan, kita mati juga Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berbicara Tuhan dimuliakan. Kita bekerja Tuhan dimuliakan. Kita berjalan Tuhan dimuliakan. Dalam segala hal tentang diri kita, nama Tuhan dimuliakan. Jangan nama Tuhan dihina karena kita. Nama Tuhan harus dimuliakan karena hidup kita. Baik oleh hidup kita maupun oleh nanti saat kita mati. Dalam tubuh ini nama Tuhan harus dimuliakan. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biarlah kita mati terhadap cara-cara kita yang lama. Amin. Haleluya. Yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan. Serakah. Mau menguasai sepenuhnya. Mau menguasai semuanya. Pelayanan ini sangat baik kalau lebih banyak lagi orang yang melayani. Betul? Mana lebih banyak? Penonton bulu tangkis atau penonton sepak bola? Hah? Sepak bola, kenapa? Banyak pemainnya. Makin banyak pemain, makin banyak orang yang suka sebenarnya. Pelayanan ini harus banyak pemainnya. Haleluya. Maka di sini jangan dikop semua. Haleluya. Haleluya. Jangan diambil semua. Bagi. Supaya jangan nanti orang bergantung terus kepada kita. Orang harus bergantung kepada Tuhan. Bukan kita yang dikultuskan. Tapi Tuhanlah yang dimuliakan. Maka jangan serakah. Saudara gue dikasih itu kemudian dikatakan di ayat 6. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lalu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar rekaliknya. Saudara, buang, kemarahan juga dibuang. Geram, kejahatan, fitnah, jangan putar balikkan kata-kata. Jangan sampai nanti orang dunia sana nyanyi. Pandainya lidahmu memutar balik kata. Saudara, dia yang salah, tapi orang lain dikatakan yang salah, bukan dia katanya. Saudara, gue dikasihi Tuhan, jangan putar balikkan kata. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau enggak lebih baik diam daripada memutar balikkan. Haleluya. Oke, terakhir dari sesi ini. Iman kepada Tuhan Yesuslah yang mengerjakan mujizat. Siapa percaya dengan kuasa Tuhan? Katakan, saya percaya. Saya percaya dengan mujizat. Saya percaya dengan pernyataan Tuhan. Hidup saya penuh dengan pernyataan Tuhan.
Hidup saya penuh dengan peneguhan Tuhan, yaitu mujizat-mujizatnya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Dan dikatakan saudara ayat 16 dari Kisah Rasul pasal 3 tadi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itulah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan kepada siapa? Kepada nama? Bukan karena kita. Sejuta kali nama kita dipanggil, gak terjadi apa-apa. Paling orang marah, bosan aku nama itu dipanggil terus. Tapi sekali kita panggil nama Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang berbeda dengan nama siapapun, nama apapun yang pernah ada, bahkan yang belum pernah ada. Nama itu berbeda, kenapa? Karena nama Yesus ketika disebut namanya, pribadinya aktif hadir ketika namanya disebut. Maka itu alasannya dikatakan dalam Roma pasal 10, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena dia hadir ketika namanya disebut. Ya, kepercayaan, keyakinan, iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara mengharapkan sesuatu perlu iman. Kita harus tahu iman datang dari mana? Dari firman. Maka yang dikatakan iman adalah iman yang karena mendengarkan firman. Saudara boleh meyakini tapi tidak datang dari firman, itu bukan iman. Maka semua keyakinan yang tidak bersumber dari iman, itu dari firman, itu bukan iman. Tapi setiap keyakinan, kepercayaan yang datang karena mendengarkan firman, itu adalah iman. Kalau saudara yakin, pasti menang, bukan karena firman, yaitu keyakinanmu lah. Bisa nggak jadi? Bisa aja. Karena pikiran positif. Positive thinking, bukan thinking. Ya. Ku thinking kau, ku thinking. Dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Maka lakukan pelayanan dengan bukan dengan gagah-gagahan, bukan dengan sok-sokan. Dengan iman. Kalau dengan iman itu bicara apa? Firman. Iman itu bicara apa? Kasih kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman gak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Maka semua harus dengan iman. Amin. Ya, saudara, kita beritakan firman supaya orang bangkit imannya. Supaya dia percaya kepada siapa? Percaya kepada kita? Bukan, percaya kepada Yesus. Mujizat terjadi karena iman dalam diri kita bangkit. Maka Yesus selalu berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 7 ayat 50. Lukas 7 ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, imanmu. Jadi di sini para pengkhotbah jangan bangga kalau mujizat terjadi. Jangan cari nama, jangan cari wajah, wah inilah dia. Disertai dengan tanda ajaib, disertai dengan mujizat. Tuhan yang harus dipuji, Tuhan yang harus dimuliakan, amin. Haleluya. Tapi jangan pula karena enggak semua orang itulah kau enggak punya iman. Saudara tekan lagi orang dengan cara demikian. Makanya kau enggak beriman kau pulanya. Jangan pula demikian. Bangkitkan bagaimana imannya supaya bangkit. Amin. Haleluya. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lagi-lagi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita miskin, gak punya apa-apa, ya karena kita gak bekerja. Karena kita jadi pemalas. Maka kalau hari ini gak punya apa-apa di dompetmu itu, jangan salahkan Tuhan. Aku udah doa itu perlu tindakan. Iman itu harus bertindak, mbok pergi aja, nunduk-nunduk aja sepanjang jalan begini, pasti dapat duit yang jatuh. Kalau gak ditabrak entok.
Karena gak lihat jalan. Makanya pergi cari kerja. Gak ada pekerjaan, banyak pekerjaan sekarang. Melamar jadi tukang babat rumput kayak. Melamar jadi tukang cuci piring di rumah makan. Sekali cuci piring, pecah piring 3. Akhirnya saudara pemilik rumah makan berkata, udah aku bayar hari ini kau. 1 jam kau kerja udah 3 piring kerja, terpecah. Kalau sempat 3 jam kau kerja di sini 9. Kalau 10 jam 30. Ku bayar kau deh. Dibayarnya. Lukas 18:42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lagi-lagi berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lagi-lagi iman siapa? Bukan imannya Tuhan itu, bukan imanmu. Jadi para pemberita Injil hati-hati. Imannya orang itu yang buat dia sembuh, lalu kau mau dapat keuntungan. Kau kan udah kedua, kau udah sembuh, kau bayarlah. Apa yang kau bayar? Memang pasang tarif. Sembuh dari flu 5.000. Dari corona 1 juta. Saudara pada kasih Tuhan, bukan saudara. Ya. Tapi ada juga iman dari orang-orang yang membawa orang sakit, ada. Matius 9 ayat 2. Iman Tuhan menghargakan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman siapa? Yang membawa itu. Bahkan saudara punya iman, kita bawa jiwa hidup ini supaya berubah, bisa dihargai Tuhan iman kita. Amin. Bagaimana dengan iman pengkhotbah? Lebih lagi lah pengkhotbah harus punya iman. Saudara terima kesembuhan, saudara percaya. Padahal pengkhotbahnya gak percaya. Sama-sama percaya kita, kata jiwa-jiwa itu. Haleluya. Jadi saudara gue dikasih Tuhan. Mujizat dikerjakan iman. Pengkhotbah gak beriman, tapi jiwanya beriman. Sembuh gak sembuh, imannya menyembuhkan dia. Pengkhotbah gak beriman. Ada orang ini gak beriman juga, tapi orang-orang yang membawa dia beriman. Sembuh gak? Sembuh. Iman siapa yang bekerja? Iman orang-orang yang membawa. Haleluya. Luar biasa lagi kalau saudara, iman yang didoakan, iman yang membawa, iman yang mendoakan. Haleluya. Tapi di sini Tuhan mau mengajari kita. Tuhan Yesus pun berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus sendiri pun berkata, walau kuasa itu keluar dari dirinya, tapi kuasa itu ditarik oleh apa? Iman. Rindukah saudara mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Maka kuasa itu hanya bisa bekerja ditarik oleh iman saudara. Amin. Amin. Saudara, jangan jadi lemah. Jangan jadi tawar hati dalam hidup ini, dalam ikut Tuhan. Iman di dalam saudara, walau kecil, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Iman selalu dibandingkan dengan sebiji sawi dengan tahu. Nah, iman selalu dibandingkan dengan gunung. Jika kau punya iman sebesar biji sesawi, maka kau berkata kepada gunung itu pindah-pindah. Berkata kepada gunung, jangan cerita tentang gunung. Jadi saudara orang percaya, ya mujizat terjadi murni karena kuasa Tuhan. Amin. Tetapi kita perlu apa? Iman. Amin. Jadi Petrus berkata, orang ini sembuh karena iman, karena kepercayaan kepada nama Yesus. Bukan kepada kami, kepada nama Yesus. Orang ini percaya, beriman pada Yesus, maka jadilah dia sembuh. Amin. Jadi nama Yesus dikenal di Yerusalem. Nama Yesus dipulihkan di Yerusalem. Nama yang tadinya diinjak-injak, nama yang tadinya dihinakan, nama yang tadinya diolok-olok, diejek. Sekarang nama itu mulai muncul dan dikenal. Haleluya. Amin. Melalui hidup kita, nama Yesus harus dihormati. Nama Yesus harus disanjung.
harus ditinggikan, harus dimuliakan. Bagian kita adalah memberitakan Injilnya. Bagian Yesus melakukan kehendaknya dalam setiap Injil yang kita beritakan. Entah itu kelepasan, entah itu pertobatan, entah itu kesembuhan. Tuhan akan bekerja. Amin. Siapa di sini saksi Tuhan? Angkat tangannya, katakan, saya adalah saksi Tuhan. Saya tidak akan berhenti menyaksikan nama Yesus, menyaksikan kuasanya, menyaksikan perbuatannya, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Oh, 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 Yesus, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu, menyatakan kebesaran nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara, katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikanlah hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikanlah hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikanlah hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Oh, Roh Allah yang hidup, penuhi kami, bangkitkan kami, menyatakan kuasa dalam nama-Mu, memberitakan nama-Mu, nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama Yesus yang beroleh hidup,
Yesus, nama yang ajaib. Oh ya bala-bala di dalam sana. Haleluya. Oh, membebaskan yang terbelenggu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Termulialah namamu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saudara semua jemaat Tuhan, hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kita harus tahu bahwa mujizat bukan dikerjakan oleh kesalehan kita, tapi dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Maka untuk itu, kita sebagai jemaat Tuhan, pemberita Injil, pemberita kebenaran, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita tetap menjaga diri kita, agar kita tidak mencari keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Mari kita melayani dengan tulus hati, dengan murni. Mari kita memberitakan Injil bukan untuk mencari muka, tapi agar jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita tidak mencari keuntungan diri kita, tapi biar nama Tuhan yang dikenal. Kita tidak mencari keuntungan dari berita Injil yang kita beritakan, tapi biar nama Yesus diberitakan dan jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Amin. Kemudian saudara, Tuhan Yesus harus dimuliakan dalam pelayanan kita. Baik itu mungkin saudara kita harus menderita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tetap kerjakan dengan ketaatan dan penundukan diri kepada firman Tuhan. Dan kita harus terus menyangkal diri kita, sehingga kita bukan manusia lama kita yang muncul, tapi kehidupan rohani kita. Mari kita mau merendahkan hati kita untuk selalu menyatakan kebenaran Tuhan. Kemudian kita harus tahu juga bahwa iman kepada Yesuslah yang mengerjakan mujizat. Amin. Yesus sendiri berkata, saudara, kepada setiap orang yang sembuh dalam pelayanannya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka dengan ini kita harus tahu, kita tidak mengambil apapun dari mujizat yang terjadi dalam pelayanan kita, tapi iman yang kita beritakan itulah yang bekerja dalam dirinya. Dan biarlah saudara, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami adalah umat pilihan-Mu. Dan kepada kami telah Engkau percayakan berita Injil itu, agar kami pergi dan memberitakan Injil dan mengabarkan Injil kepada siapapun juga kami beritakan Injil. Dan biarlah Tuhan kami selalu rendah hati. Dan biarlah kami tahu dan menyadari bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu Tuhan. Bukan bagi kami Tuhan. Bukan karena kesalehan kami orang lain percaya. Bukan karena kebaikan kami orang lain diselamatkan. Namun karena kuasa Injil yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kesalehan kami maka mujizat terjadi. Maka kami tidak boleh ambil apapun dari mujizat yang terjadi. Biarlah segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kami memang dijadikan Tuhan untuk melayani Dia. Dan kami hanya mengerjakan apa yang pantas kami kerjakan saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua jemaat Tuhan memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sama seperti Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kiranya kami mempersenjatai diri kami dengan pikiran yang ada pada Yesus, dengan perasaan yang ada pada Yesus, sehingga Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Iya Tuhan, kami bukanlah pelayan-pelayan yang mencari muka, yang mencari kesenangan diri kami, tapi kami mencari kesenangan Tuhan. Bagaimana hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, itulah yang kami inginkan, itulah yang kami rindukan. Itu pelayanan kami diterima oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, jauhlah dari kami hati yang serakah,
Jauhlah dari kami hati yang jahat. Jauhlah dari kami yang mencari hormat bagi diri kami. Tapi biarlah segala hormat itu kami naikkan hanya kepada Tuhan, kepada Bapa yang kekal. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami ini menjadi alat-Mu Tuhan, untuk terus menyebarluaskan berita keselamatan, berita Injil itu. Dan biarlah Engkau menyertai, meneguhkan semua pemberitaan kami dengan tanda-tanda yang ajaib, dengan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Dan ketika mujizat-mujizat itu terjadi, maka segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami tolak segala pekerjaan iblis, segala kuasa kegelapan, kesombongan tidak boleh jamah kami, keangkuhan tidak boleh jamah kami. Dalam nama Yesus, roh-roh yang meninggikan diri pergi ke dalam nama Yesus. Tidak boleh ada pada kami dalam nama Yesus. Biarlah kami miliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin.